menjalani ibu rumah tangga, ada sedih senangnya, ada ujian yang kepada anak, pasangan, tetangga, teman, semuanya kita akan sangat diuji. Dan kita melihat benar-benar ya, kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada yang lebih menyakitkan kecuali berharap kepada manusia. Jadi berharaplah hanya kepada Allah saja, minta solusinya dari Allah. Kacamata kita nih orang tua, aduh udah pusing, udah kuota dan sebagainya. Nah, kalau menurut kacamata pengajar sendiri gimana? Walaupun terjadi online lagi, secara daring lagi, yang pertama kita terima. Itu yang harus kita terima, hadapi, jalani, syukuri. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa bersama-sama kembali kumpul di minggu sore yang sedikit mendung ini di acara program unggulan Masjid As-Siddiq, Ngobrol Perkara Islam. Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang sudah menyempurnakan Islam ini dengan sesempurnanya, sehingga hari sampai dengan hari ini kita masih bisa melaksanakan risalah-risalah yang telah beliau ajarkan. Sahabat Ngopi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat Ngopi? Semoga selalu sehat dan pastinya bahagia. Seperti biasa, di minggu ketiga setiap bulannya, edisi Ngopi, Ngobrol Perkara Islam, diisi dengan kajian muslimah. Dan sore hari ini Lia tidak sendirian. Seperti biasa ditemani setia banget oleh ustazah kesayangan kita, Teh Evi Masana. Apa kabar Teh? Gimana Teh kegiatan sekarang di era new normal? Udah mulai biasa? Sudah mulai ada, tapi terbatas dan tetap dengan prokes ya, protokol kesehatan yang tentu saja ketat ya, pasti mengurangi semuanya ya Teh. Dan di samping kanan Lia lagi, pasti sudah tidak asing lagi, beliau adalah Bu Haji Antin. Assalamualaikum Bu Haji, sehat? Alhamdulillah. Beliau ini adalah salah satu pengajar di Masjid As-Siddiq GMM, Gerakan Maghrib Mengaji, dan menjadi pengajar juga, salah satu pengajar di SDN di Istiqomah gitu ya. Nah, apa sih tema untuk kajian Ngopi sore hari ini? Kalau Lia bilang sih, tema kali ini relate banget dengan kehidupan kita sekarang. Alhamdulillah ya, kita sudah mengalami pandemi ini sudah hampir 1,5 tahun. Melewati Lebaran 2 kali dengan pandemi tidak begitu ya, 2 kali minggu ya. Dan yang menjadi tantangan orang tua zaman now adalah sekolah online gitu ya. Dan sekolah online, kemudian masalah yang silih berganti, pekerjaan rumah yang tidak pernah ada habisnya, dan yang paling mungkin bikin emak-emak rada sedikit mengurangi kegiatan kumpul-kumpul teman-teman. Biasanya ibu rumah tangga gitu kumpul dengan teman itu adalah salah satu vitamin ya Teh. Vitamin karena wanita itu katanya harus 20.000 kata setiap hari. Sekarang harus di rumah saja, masak kembali terus, dan sekolah online itu pasti udah gitu ya. Nah, seringkali kita mendengar kata yang namanya sabar. Sabar ya, sabar. Sepertinya sabar itu mudah untuk diucapkan, tapi pada saat kita mengalami ujian yang sebenarnya menjadi suatu yang tantangan yang luar biasa untuk melaksanakan sabar itu. Jadi ya, sama? Jadi sama juga dengan Lia juga ya. Nah, seperti apa sih sabar di dalam pandemi saat sekarang ini? Terus harus seperti seberapa lama lagi kita harus bertahan dalam pandemi ini? Nah, makanya untuk sore hari ini kajian Ngopi kita dengan tema bertahan sebentar saja. Ya, segimana sih harus bertahannya dan sabar dalam arti sebenarnya itu seperti apa? Nah, kali ini akan dikupas tuntas
oleh rekan-rekan kesayangan kita, Kak Evi. Maka saya waktu dan tempat dipersilakan. Jadi bukan ini ya? Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah adalah kalimat yang mulia untuk zat yang maha mulia, dan semoga Allah memuliakan kita karena kita sudah memujinya, dan semoga Allah limpahkan kepada kita keberkahan, rahmat dan hidayahnya agar kita bisa mengarungi kehidupan ini dengan aturan Allah, dengan takwa, dengan taat gitu ya. Mudah-mudahan kita sampai dengan selamat di derbaga syurga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sebaik-baiknya utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beliau dakwahnya yang luar biasa dan juga support dari keluarga dan para sahabatnya. Semoga salawat ini juga sampai kepada keluarga dan para sahabatnya, karena Islam hadir di tengah-tengah kita karena perjuangannya, dan tentu saja perjuangannya dengan penuh kesabaran, karena tanpa sabar semuanya tidak akan diraih. Di dalam surat Al-An'am ayat 32 saya akan bacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Jadi yang namanya kehidupan dunia, Al-Quran mensifati sebagai hanya senda gurau semata, hanya sebagai main-main saja, dan itu artinya sementara. Sedih kita sementara, bahagia kita sementara, kaya itu sementara, miskin itu sementara, sehat sementara, sakit sementara, semua sementara, dan semua dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana Islam memberikan tuntunan kepada kita selaku umatnya, tentu saja dengan as-sabr. As-sabr jamil, sabar itu lebih baik. Dan ada banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk bersabar. Dan sabar itu senantiasa digandingkan dengan kalimat syukur. Sabar dan syukur ini Masya Allah banyak sekali di dalam Al-Quran. Artinya Muslim itu kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah maka dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan ujian maka dia bersabar. Karena ujian juga adalah pesan cinta dari Allah. Ada dosa-dosa yang tidak bisa dimaafkan atau dihapuskan hanya dengan sedekah, dengan sholat, haji, umrah. Allah juga mengujinya. Allah juga mengujinya, karena itu juga bagian dari keimanan. Maka kita dalam menyikapinya, satu harus yakin apa yang kita rasakan, misalkan kita sedih atau kita ada masalah dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, mertua misalkan, atau dengan sahabat, yakinlah ini semuanya sementara. Allah yang melihat bagaimana sikap kita dalam menghadapinya, dan tentu saja mendekat kepada Allah agar lebih tahu ilmunya, karena ketika kita tahu ilmunya kita akan memahami seni hidup itu sendiri. Misalnya kalian mungkin kita akan bepergian, sudah sampai di tempat, di tol misalkan, kita bingung mau kemana nih, gitu ya. Kita takut tersesat. Bagaimana caranya agar kita sampai ke tujuan? Tentu saja kita memerlukan peta, ya. Kita memerlukan petunjuk. Dan untuk hidup juga sama, kita memerlukan petunjuk Allah, dan petunjuk Allah itu ada di dalam Al-Quran Al-Karim dan juga Sunnah Nabi. Maka kalau kita tidak ingin tersesat, kita ingin selamat sampai ke tujuan, apapun kehidupan kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan selamat, gitu ya. Dan tentu saja untuk menyikapi hal ini, sabar sepertinya sudah terbiasa di telinga ya. Tapi bagi orang yang sedang mengalami guncangan, musibah, ujian yang bertubi-tubi, kalimat sabar dari sahabat, sabar ya, itu satu empati yang luar biasa, dan kita menyuntikkan motivasi, energi, semangat, dan untuk bangkit kembali. Ya, sabar itu bukan berarti berdiam saja ya. Ketika sabar itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Sabar itu harus ada usaha, gitu ya. Sabar itu harus disikapi ketika pertama kali hal itu datang. Maka kita kembalikan, ingat dulu ini adalah atas izin Allah. Wa ma asabakum min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada yang bisa menyentuh kalian, tidak ada yang bisa memberikan kalian mudarat atau memberikan kalian ujian kecuali semuanya atas izin Allah. Jadi yang pertama harus disikapi dengan kacamata iman. Segitu dulu. Oke, dengan
kacamata ini. Oke, nah sekarang nih di era pandemi pada saat sekarang ini gak jauh-jauh dari zamannya sekolah online. Nah, benar banget nih. Narasumber tamu kita berikutnya adalah beliau praktisi pendidikan. Kalian mau nanya nih, sambutin, Bu, gimana sih tantangan apa yang dihadapi untuk para pengajar ya tentunya di saat pandemi sekarang? Biasanya kan yang kita lihat kacamata kita nih orang tua, aduh udah pusing, udah kuota dan sebagainya. Nah, kalau menurut kacamata pengajar sendiri gimana nih? Silakan, monggo. Karena nggak pakai masker ini. Iya. Misalnya kita semuanya sehat ya, sehat. Kalau ngajar udah harus pakai masker nih. Udah mulai Bu. Kebetulan kemarin kan kita jadi piloting untuk pembelajaran tatap muka. Dan salah satu kenapa kita bisa lolos itu kan harus ada poin-poin yang ketat yang harus dipenuhi oleh sekolah. Salah satunya ketika mengajar kita tidak boleh buka masker, termasuk anak-anak. Walaupun ya dalam pelaksanaannya anak-anak itu panas tetap sabar, pakai dulu masker. Sabar lagi sebentar lagi gitu ya. Iya, dia ada Masya Allah ya udah hampir 1,5 tahun loh kita menghadapi pandemi ini. Bagaimana dampaknya terhadap pendidikan? Tentu saja ada gitu ya, sesuai dengan terasa sekali. Tapi bagaimana lagi ya, kita sebagai salah satu sekolah yang ada di kebetulan kami di bawah dinas pendidikan yang mungkin harus mengikuti harus mengikuti peraturan ini kan sesuai dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan ya nomor 40 tahun 2020 bahwa pendidikan dalam masa pandemi ini dilaksanakan secara daring. Walaupun mungkin dari awal sebagian kok dari ini harus bagaimana, tapi mungkin di sini nanti kita siasati sebenarnya. Jadi kurikulum juga bisa dikatakan kurikulum darurat, walaupun kita tetap mengacu pada kurikulum 13. Tapi di situ tidak ada tuntutan untuk menuntaskan kurikulum tersebut. Bagaimana tantangannya terhadap kami? Iya, tantangannya Ibu sebagai pengajar. Tantangannya, Masya Allah ya, kita harus lebih sabar menghadapi anak-anak tentunya, walaupun anak-anak sebenarnya semangat seperti itu. Yang pertama tantangan kita yang harus kita pikirkan, tidak semua anak memiliki gadget untuk daerah-daerah tertentu mungkin ya, tergantung bagaimana mungkin posisi sekolah itu atau anak-anak yang masih di sekolah tersebut. Jadi ketika kita merancang perencanaan untuk pembelajaran seperti apa menghadapi pandemi, kita juga harus memikirkan anak-anak gitu. Jadi tidak semua kita jadwal seperti ini, tugasnya seperti ini tidak bisa. Tantangannya itu. Terus kita juga harus memikirkan anak itu didampingi sama orang tua semua tidak. Nah, itu juga ketika kita misalkan memberikan tugas kepada anak-anak, di situ kita harus memikirkan ini orang tuanya ada di rumah tidak, gadgetnya sementara kan suka ada yang anaknya pakai gadget orang tua juga. Jadi di sini harus ada betul-betul harus ada kerjasama, ada komunikasi antara orang tua dengan guru sebetulnya. Tapi insya Allah semua guru di Indonesia memikirkan hal ini gitu ya, bagaimana supaya tidak merugikan anak-anak, pembelajaran bisa berlangsung dengan baik dan ilmu bisa tersampaikan kepada anak-anak. Jadi penasaran Bu, untuk kurikulum bagaimana, apakah diturunkan gitu ya? Kemudian untuk penilaian juga bagi anak-anak di sekolah apa diturunkan? Masa misalkan gara-gara pandemi ada yang nggak naik nih? Bisa dilihat. Sebenarnya kurikulum tetap kita pakai kurikulum 13, tapi di situ tidak jadi patok ini kurikulum harus nyampe semua ke anak. Kenapa tidak dipatok harus nyampe semua ke anak? Karena kita kan memikirkan waktu juga. Kalau dulu sekolah offline itu kan dari pagi sampai siang kelihatan lagi anaknya. Tapi kalau sekarang tidak bisa seperti itu gitu ya. Kita sederhanakan kurikulum misalnya ini harus diajarkan ini banyak. Nah, kita sederhanakan karena memang dalam satu minggu biasa ya pelajaran ilmiah, matematika yang seperti itu kan 8 jam. Iya. Sekarang harus 2 jam. 6 jam itu kan hilang. Nah, bagaimana kita mensiasati jam pelajaran yang hilang itu supaya tetap tersampaikan kepada anak, ya, tetapi tidak menjadi beban. Itu PR dulu sebenarnya. Nah, penilaiannya bagaimana? Penilaiannya, tapi memang kurikulum 13 itu tidak menaikkan kelulusan.
Ya. Apalagi dalam keadaan sekarang karena insya Allah kalau yang sudah mungkin insya Allah naik semua sih ya, karena tidak ada memang tidak boleh tidak naik kelas gitu ya, harus naik kelas. Penilaiannya seperti apa? Sama sepertinya ya, kalau penilaian biasa. Ketika mereka misalnya PAT, PTS kan belum ada. Biasanya mereka di sekolah itu kita pakai online gitu, bisa dari Google Form kita bikin. Jadi guru-gurunya itu jadi penelitian, jadi belajar gitu ya, belajar kembali. Bukan hanya anak yang makin high tech dan mama yang high tech, gurunya juga dituntut ya, untuk apalagi ya itulah harus bisa Google Form, terus pembelajaran juga kan kita online ya, harus bisa menyajikan satu pembelajaran yang menarik. Ya, benar-benar. Kalau misalnya ceramah gitu kan mungkin anak-anak kan kita tidak tahu anak-anak itu lagi apa. Anak-anak sekarang kan pada pintar gitu ya. Kita Google di Zoom, matiin kemana dia. Seperti itu. Penilaian tetap seperti biasa, tidak ada Google Form kalau itu tertulisnya. Kalau tidak tertulis bisa dengan mengirimkan video pembelajaran video. Misalnya ada tugas nih seperti PLH. Contohnya menanam. Oh kalian misalnya cara menanam seperti apa mereka video dan dikirim kepada kita. Kalau penilaian berjalan seperti itu. Katanya gini ya Bu ya, kalau misalkan ibu guru yang kebetulan di rumahnya masih punya anak yang kelas 1 kelas 2, itu tantangannya double katanya ya Bu ya. Sabarnya double. Pertama anak-anaknya si guru itu juga harus menyetorkan tugasnya, ibunya juga harus menilai dan mengajar juga. Jadi double peran ya, sebagai guru juga sebagai orang tua. Iya, itu kan memang pertama kali ketika masuk masa pandemi ini, itu yang kita pikirkan, aduh kelas cicip gimana ya ngajarnya. Sementara kan kelas 1 itu butuh sekali pendampingan, betul. Akhirnya kita bikin video pembelajaran yang menarik buat mereka. Terus salah satu caranya mungkinnya yang ini dilaksanakan di sekolah kami, di situ mana kan melalui belajar menulis ya. Karena kelas 1 itu awalnya tidak ada tuntutan dia harus bisa menulis dan membaca, dan itu adalah tugas kelas 1 guru kelas 1 ini ya. Kita di video pembelajaran kita tuntun bagaimana dia menulis seperti itu. Nanti ada tugas, kita memang ada buku kita contohin. Nanti biasanya di kami itu seminggu sekali orang tua yang menyetor tugas Datang ke sekolah. Jadi tugas dari sekolah diambil, tugas yang sudah dilaksanakan masuk ke kami seperti itu. Nah, bagaimana sekarang dengan kebetulan di sekolah juga ada yang mamanya guru, sementara beliau juga punya anak seperti itu. Itulah berperan ganda ya. Bapak-bapak tolong pengertiannya ya untuk istrinya, karena istrinya luar biasa sekali ya, sebagai pendidik juga. Segalanya ya. Iya. Biasanya di masa pandemi ini tidak menuntut tugas itu selesai waktu itu dan terus sport. Nah ini alhamdulillahnya Telia, saya juga sangat merasakan bagaimana saya punya 2 anak, 2-nya juga online daring, dan ketika ada tugas itu tidak dituntut saat itu harus selesai. Boleh disetorkan malam maksimal jam 8, silakan sore. Terus tugas juga dikasih waktu besok, nggak apa-apa besok lagi. Jadi sangat sekali buat saat waktu itu ya. Betul, tapi juga kadang-kadang dimanfaatkan anak-anak dengan apa? Tugasnya nanti aja ya. Itu diakhirkan gitu ya. Dan kita orang tua di sinilah yang harus mensupport ya, mendampingi anak, sholatnya, tilawahnya, sholatnya, kemudian bacaannya ya, baca bukunya, pelajaran, PR segala macam. Kita juga terjun. Akhirnya kita belajar lagi ya. Di masa pandemi ini memang bimbingan orang tua dibutuhkan sekali. Tapi insya Allah ini sementara nggak akan sampai 100 tahunnya. Jadi bersabar sama ibu-ibu ya. Tentu saja saya juga bertemu dengan banyak orang yang mengeluhkan tentang usahanya gitu ya, tentang kegiatannya, kemudian tentang bisnisnya dan segala macam. Hanya bisa mengusahakan dan ya Allah kuatkan kami gitu ya. Karena apalagi yang bisa kita lakukan kecuali kita saling menguatkan ya, terutama kaum kita ya, kaum hawa itu ya, karena kita menjadi double
Domanya lagi double ya, bisa triple. Terus perannya luar biasa untuk memutar otak setiap hari, bagaimana anak belajar jenuh, bagaimana mengurusi rumah, bagaimana masak, nyuci. Bahkan sebagian kita ada juga memutar otak bagaimana menghasilkan uang untuk membantu suaminya, karena ada jadi banyak PHK, jadi banyak kehilangan pekerjaan gitu ya, semuanya menurun. Nah, maka disinilah mungkin barangkali tapi yakinlah bahwasannya kita masih aman dibandingkan gitu ya dengan yang terjadi di tahun-tahun ya di dunia lain atau di masa-masa sebelum kita lahir. Misalkan bayangkan kalau saya itu suka mikirnya itu gimana di masa zaman batu atau zaman kuno gitu ya, zaman purba, itunya ke sana. Kita masih di sini masih mending, alhamdulillah masih bisa makan, bisa ketemu, masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa medsos ya, masih bisa medsos gitu ya. Itu ya, tapi alhamdulillahnya dengan pandemi seperti ini Allah masih membuka jalan untuk kita mendapatkan ilmu melalui medsos, bertemu dengan teman-teman dari medsos gitu ya, bisa video call, bisa VN, ada banyak hal, dan tentunya kita punya banyak waktu untuk keluarga kita di rumah. Nah, ini nih kebenaran banyak banget ya kalau menurut Lia, selain ada yang mungkin dengan pandemi ini ada yang semakin sedih gitu kan, tadi kita jangan lihat tetap harus sabar, harus positif thinking, harus happy, tapi lihat tuh salut sama orang-orang yang bisa menciptakan peluang usaha. Betul, ini keren banget. Lia ada temen, bukan temen ya, temen di kajian muslimah, namanya Uni Erda. Beliau bisa menciptakan cilok itu pada saat pandemi ya. Dan itu belum cerita sama Lia kalau dulu itu pas udah saat bikin cilok itu hanya cuma sekilo, 2 kilo, sekarang per harinya 50 kilo. Masya Allah, keren banget. Ya, betul ya. Iya, ada yang jadi tukang bunga-bungaan jadi baik ya. Ada banyak yang makin banyak dari sekarang tuh ibu-ibu tuh makin kreatif dengan bikin yang namanya kue-kuehan. Masya Allah. Ngomong soal kue ini nih, peluang ya, peluang. Ini seperti biasa. Nah, ngobrol perkara Islam itu tidak dari yang namanya menebarkan informasi yang kebaikan. Salah satunya adalah ada burger Nyiite. Ini adalah burger Nyiite Pengojan ya. Banget ini nih. Nah, ini belum pernah nyoba nih. Teh Lia, saya kalau makan burger coba yang tidak itu semuanya insya Allah enak. Saya kalau beli burger itu nggak pernah habis satu tadi. Setengahan sama anak, kalau setengah dibagi lebih setengah, dan saya tidak terlalu suka yang namanya junk food gitu ya. Tapi ketika nyobain, anak pesen 2, nyobain kok enak, beli lagi, habis sendiri teh ya. Lupa mungkin pas pesennya lagi lapar. Nah, ini kita coba, ini adalah Nyiite pre-order, nanti ada di bawah ini. Nah, ada nggak Pak di bawah ini? Ini adalah spesial buat Mang Ojan. Mang Ojan ini terkenal banget, apapun masakan yang dibuat dengan magic hand beliau itu udah pasti enak banget ya. Ada dimsum juga ya? Ada dimsum ya, ada dimsum, nasi bakar juga, ini rendangnya. Enak banget. Belum ya, berarti. Enak banget. Jadi ada di lingkungan kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kita manfaatkan tetangga kita. Ya, daripada jauh-jauh beli ke McD, ke KFC, mendingan ke tetangga kita ya. Burger Nyiite ini selalu buka setiap harinya, rasanya tidak kalah dan pastinya enak. Oke, ada lagi tadi ya. Nah, satu lagi nih, kita dua dulu ya. Ini, nah, ini apa ini? 2 patisserie. Ini tuh ternyata tetangga Lia banget. Ini adalah panggilnya Mama Azam, Kak Fatma. Masya Allah. Ini A3 nomor 8, sebelah Lia banget. Dia udah nyobain, kemarin tuh nyobain yang roti almond. Ini rotinya enak banget, asli. Itu kalau bikin dia nggak bisa untuk bikin roti, karena kalian bikin roti itu perlu kesabaran, dan ini enak banget. Cuman 3 ribuan saja. Ini bisa dibuat by order, jadi kita bisa diantarin pas panas-panas. Enak banget ini. Ada roti manis, brownies Fuji, lekker Holland, ini lebih nyoba nih. Dan muffinnya dan pizza roll ini enak banget asli, dan lembut, keren lah Kak Fatma ini. Ini dibikin di rumah, recommended banget. A3 nomor 8 ya. Buat ini ya, buat santai-santai. Jadi pada keren ya, menciptakan peluang usaha di masa pandemi. Sekarang yang mau nanya lagi nih,
buat ya. Bu, kan kemarin mau uji coba untuk tatap muka ya, dan kebetulan katanya kan alhamdulillah ini kita akan mencoba tatap muka udah bersorak-sorai gembira ibu seri Indonesia, tapi qadarullah ya Bu ya, sekarang Ini lagi. Naik lagi COVID-nya ya. Masya Allah. Dan sekarang yang ngeri itu adalah bukan hanya di kota besar, tapi di kota-kota kecil pun makin banyak. Nah sekarang Ibu, dengan adanya peluang, dengan adanya COVID-19 lagi, kira-kira nih Bu, si bocoran nih buat emak-emak nih di sini, kira-kira kita akan ada tetap buka atau apa lagi gitu Bu? Iya, kalau untuk dilaksanakannya tatap muka ada atau tidak, kita memang menunggu keputusan dari dinas. Jadi kita tidak bisa mandiri membuka tatap muka. Ya boleh ya Bu ya. Tidak boleh, jadi kita memang harus Sesuai instruksi dari atas ya. sesuai dengan dari atas. Kalau misalnya tatap muka dilaksanakan dengan prokes yang ketat, dengan syarat-syarat yang harus dilakukan oleh sekolah tersebut, kita menunggu dari dinas. Berarti sebenarnya kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang mereka adain itu dia dengan memakai tidak memakai seragam, berarti itu di luar dari kewenangan pemerintah gitu. Sebenarnya itu Nggak boleh ya Bu ya. kemarin saja ketika kita jadi piloting, kita diawasinya ada monitnya, monitoring dan evaluasinya, dicek kesiapannya apa saja, itu dicek satu-satu. Kalau misalnya salah satu yang ada di tidak terpenuhi, kita tidak bisa melaksanakan piloting. Itu baru piloting gitu ya. Dari semua sekolah hanya beberapa yang boleh melaksanakan piloting tersebut. Kemarin dilaksanakan mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 8 Mei. Seminggu berarti dia belum 10 hari ya? Ya, jadi sampai 2 minggu belum kurang. Dan itu pun dalam pelaksanaannya anak-anak yang sekolah hanya sepertiganya. Jadi memang disesuaikan dengan keadaan kelas. Oh iya. Berarti nggak semua full masuk berarti ya? Kita 10. Jadi anak tuh memang seminggu tuh hanya sekali. Sekali dan cuma 2 jam aja ya? 2 jam. Itu juga sudah alhamdulillah kita Aduh, ininya aura anak-anak itu senang gitu ya. Walaupun di dalam kelas mereka nggak boleh ngobrol berjauhan. Terus mereka kan tidak boleh istirahat keluar. Jadi bawa makanan sendiri dari rumah, dan itu bukan kita tidak boleh ini mau cicip ini nggak boleh. Jadi anak-anak bukan jadi kayak patung ya. Jadi memang seperti itu aturannya, tidak boleh keluar. Terus di situ kita bentuk satgas karena memang salah satu syaratnya kita harus ada satgas COVID-nya. Jadi kita pasang yang piket supaya mereka tidak berkerumun, tidak berpegangan tangan seperti dengan temannya. Terus kita juga harus pasang jalur kemana dia harus lewat. Dan itu memang oleh kemarin yang melaksanakan monef itu kan dari dinas, dari kecamatan dan dari puskesmas. Kita baru bisa melaksanakan seperti itu kalau syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Nah, itu juga ketika pelaksanaannya, kalau misalnya dalam pelaksanaannya terdapat atau terindikasi ada siswa atau guru yang ketahuan positif, langsung ditutup. Seperti itu. Nah, untuk kedepannya sebenarnya kemarin piloting ini dilakukan sebagai upaya uji coba untuk pelaksanaan nanti PTM Juli. Tahun ajaran 2021 itu mulai Juli tanggal 18. Sangat 18 tadinya, tapi karena naik lagi, jadi ada kebijakan lain ya. Itu juga diberhentikan kan. Jadi selesai itu kita hari Rabu piloting itu. Ternyata hari Selasa malam dinas yang terkait dengan pelaksanaan ini mengadakan rapat malam-malam, baru subuh di share ke surat edaran ke masing-masing kepala sekolah kalau piloting dihentikan. Padahal belum selesai, itu 1 hari lagi waktu kita juga 1 hari lagi langsung diberhentikan. Sabar, Masya sebentar saja. Jadi sebenarnya kayaknya kembali lagi ke kita ya Bu, maksudnya begini Ustaz. Kalau kita ingin cepat-cepat sekolah dilaksanakan, berarti kita harus menahan diri untuk keluar rumah untuk menghentikan kegiatan di luar rumah supaya apa? Supaya ya coronanya tidak naik lagi. Kita juga menahan itu supaya menahan diri dulu. Karena kita semua punya tanggung jawab ya Bu ya. Kita semua punya tanggung jawab. Kalau kita memikirkannya sendiri bisa saja kita juga kajian lagi.
toh di luar sana, tapi kan kita juga harus memikirkan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Makanya kita memilih yang terbaik kira-kira seperti apa. Nah ini juga ibu-ibu, kapan gitu pengajian kayaknya banget temanya iya karena yang tadinya ibu-ibu pengajian sehari 5 kali sampai ribet gitu. Bahkan saya pun tidak ada sekarang ya. Soalnya gini, ada yang bilang, aduh teh aku mah kajian teh lumayan jadi me time gitu kan, dan sekarang nggak ada. Nah ini ada pertanyaan menarik nih Bu Haji, dan kebetulan juga ini juga pasti banyak banget ditanyain sama ibu-ibu. Nah ini karena mau nanya dong sama Bu Haji sebagai praktisi pendidikan. Nah oke, Mama akan bersabar katanya dengan sekolah online lagi. Tapi banyak banget yang bertanya seperti ini nih Bu kenapa sih kalau sekolah, oke, kita sangat paham ini adalah pandemi, banyak virus di mana-mana. Kenapa sih sekolah yang untuk mencerdaskan bangsa malah ditutup, tapi katanya wisata dan mall, kemudian pasar-pasar dibuka sebebas-bebasnya. Pemohon dijelaskan dan sejelas-jelasnya dari praktisi pendidikan. Itu mah namanya harus gimana sih teh? Coba buka apa tadi ya? Pandangan itu ya. Sebenarnya kita juga mempertanyakan hal yang sama. Seperti itu. Berarti corona itu adanya di sekolah, tidak sekolah. Karena yang di mall itu tidak ada. Ya itu sebenarnya itu kewenangan pemerintah ya yang mengeluarkan kebijakan seperti itu. Ditakutkan mungkin, apalagi sekarang ada varian baru yang katanya saya pernah baca, anak-anak juga lebih cepat terpapar seperti ini. Kenapa sekolah ditutup? Ya ini kembali lagi ya, kami tidak bisa maksudnya tidak bisa memaksa harus masuk tidak bisa, karena kami memang mau tidak mau ada di bawah. Dan kita menjalankan aturan tersebut seperti itu. Ya mudah-mudahan pemerintah juga ya untuk menekan penyebaran virus ini tidak hanya sekolah yang tidak diperbolehkan ya, kita harus kerjasama mungkin yang lainnya juga harus sama-sama menahan diri. Ya tapi memang ekonomi juga harus berjalan. Makanya ini juga dilema sebenarnya bagi pemerintah ya. Satu sisi ingin lockdown benar-benar ketat mungkin untuk sekolah, untuk tempat wisata segala macam, tapi juga kalau ini ditutup semuanya, maka ekonomi juga tidak akan berjalan dan akan menjadi gelombang pengangguran dan pengangguran yang luar biasa, dan daya beli masyarakat juga menurun drastis gitu ya. Jadi ada banyak hal yang harus dipikirkan. Untuk dari krisis moneter juga mungkin tetap ekonomi terus bergerak gitu. Jadi kehidupan ekonomi di Indonesia sendiri tidak terpuruk banget mungkin ya. Tapi segala sesuatunya pasti ada kelebihan ya, meskipun ada kekurangannya dan kita dengan banyak sebanyak keluhan. Saya akan ingat kepada petuah bahwasannya sebanyak apapun engkau melihat itu penderitaan, sesungguhnya engkau itu luput dari kesyukuran. Jadi ketika kita melihat saya sedang sedih, saya sedang menderita, kita luput dan kita lupa bahwasannya kebahagiaan itu lebih banyak daripada kesedihan kita. Ketika kita sedih gitu ya, kita lupa ada banyak hal yang bisa membuat kita tertawa gitu ya, dan kita tidak melihat itu semua, kita lebih fokus kepada kesedihannya. Dan betul sekali ketika Al-Quran menyatakan di dalam surat Al-Baqarah 155, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Itu kalimatnya bisyai'in, sesuatu ya. Jadi kita itu akan wa la nabluwannakum, sungguh kalian akan diuji dengan sesuatu yang sedikit, bisyai'in, dengan hal yang kecil. Kenapa? Karena kebahagiaan itu lebih banyak daripada kesedihan. Jadi kalau sedih gimana? Sabar, sebentar lagi tahan, dan semuanya butuh waktu. Maka kembali kepada Allah, habdu, maka termasuk disebut orang sabar adalah waktunya 3 hari. Kalau dia tidak mengeluhkan keluh kesahnya selama 3 hari, maka dia disebut sebagai orang yang sabar. Tidak mengeluh selama 3 hari disebut sabar. 3 rupiah sebentar. 3 hari, Masya Allah. Kalau kita kan kadang-kadang suka Masya Allah, tahan dengan gadgetnya, tahan gitu. Jangan sampai kita menyebarkan segala besar itu di gadget. Semua. Oke. Nah, sekarang kita ada Bapak
endorse nih? Boleh Ada dong ya, pasti ada dan beberapa. sponsor kita juga ada dari Maju Jihad. Nah, coba tadi ceritain, ini siapa sih yang jualan ini? Iya. Ya, ini Madu Jihad saya bawa sebagai sampel contoh di sini. Jadi awalnya mengkonsumsi langganan, dan ini saya kenal dari Ustadz Andre Alsi. Saya kenal beliau di satu kajian, dan ternyata beliau juga terjun langsung sebagai peternak domba, dan subhanallah sekali tujuannya mulia, dan membeli madu ini sudah berinfak untuk kesehatan gitu ya, untuk memberikan kehidupan, karena ustaz juga tidak bisa mengandalkan dari mengajar. Dengan adanya pandemi ini, betul kata dia, dituntut untuk kreatif dan menciptakan pekerjaan untuk bisa mengambil peran dan mengambil peluang ya. Dan alhamdulillah beliau mengambil dari sisi madu kesehatan, dan subhanallah pas banget karena kita dengan pandemi ini harus strong ya. Harus menjaga kesehatan dan harus stamina harus baik gitu ya. Madu dan cari di mana-mana. Dan ini kan sudah ada ayatnya ya, belajar ya. Ada ayatnya, kemudian bagaimana manfaat madu sudah tersebar, semua dokter, herbalis semuanya menganjurkan minum madu. Jadi alhamdulillah bagi bapak ibu yang ada di Bali ataupun sekitaran Bandung yang memerlukan madu murni, ya insya Allah ada, siap menghubungi saya. Dan ini ada giveaway untuk madu besar dari madu insya Allah. Ada madu rumput, ada madu odeng, ada madu multiflora, ada madu pahit, ada madu bawang. Ini yang dicari. Nah, itu karena ini mengandung antioksidan. Iya. Karena kan bawang putih itu katanya bisa sekali antioksidannya sangat tinggi. Keren. Nah, berarti kita ke pertanyaan pertama dulu nih, Teh. Selain madu, ada masker yang lucu-lucu. Nah, itu keren banget maskernya, enak banget. Pasiennya lucu, mau motifnya keren ya, Teh. Saya pernah dikasih juga, itu enak banget. Enak banget karena dari kain katun. Kain katun, enak banget. Gak usah pakai konsor lagi karena laptop gitu ya. Kita ke pertanyaan pertama dulu. Kita kasih langsung satu pertanyaan, langsung dua ya, yang dijawab dua masker. Pertanyaan pertama, Mangga dari Happy apa Teh? Pertanyaan pertama, dapetin dua masker ya. Pertanyaan pertama tentang sabar ya. Tadi saya menyatakan kita itu akan senantiasa diuji dengan sesuatu, yaitu kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan gitu ya. Itu surat ayat. Wa basyir sabirin, dan beritahukanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Itu surat apa? Ayat berapa? Nah, ayat berapa? Ya, itu pertanyaan pertama dari Ustazah, dan akan mendapatkan giveaway 2 masker keren. Maskernya mana Teh ya? Lupa nggak di bawah. Tadi yang menang yang hubungi Teh aja ya. Iya, pasti. Oke. Nah sekarang lanjut lagi nih Teh. Ada pertanyaan buat Teh ini. Pertanyaan dari Kajian Muslimah. Teh titip pertanyaan sama Bu Ustazah, gimana caranya dalam menyikapi sabar. Pengen dong Teh, amalan apa yang membuat kita tuh akan terus sabar? Karena sabar itu mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Amalannya Teh. Jadi ingat kepada kisahnya ayahnya Nabi Yusuf ketika diuji dengan berjauhan dengan putranya, yang dikabarkan putranya adalah meninggal diterkam oleh segala, ternyata masih hidup, kemudian bertahun-tahun berjarak gitu ya, tidak pernah ketemu, hanya mengatakan saya mengadukan kesedihanku, kesusahan hatiku hanya kepada Allah. Jadi satu yang pertama adalah bercurhat-curhatlah kepada Allah, dan yang paling nikmat itu di sepertiga malam. Ketika semua orang tidak tahu, ketika semua orang terlelap dalam tidurnya, kita bermesraan dengan Allah. Satu, adukan itu kepada Allah. Sungguh Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, Allah Maha tahu, Allah Maha sayang kepada hambanya dan tidak akan membiarkan hambanya itu berlarut dalam kesedihan. Dan ternyata berlarut dalam kesedihan itu menjadi emosi kita akan menurun menjadi apati gitu ya, dan itu akan menjadi depresi. Maka kesedihan ini jangan berlarut-larut. Yang pertama istighfar, dan kalimat istighfar ini sungguh menjadi satu oksigen ke otak, kemudian ke badan, untuk kita bisa menerima ikhlas kepada Allah gitu ya, bahwasanya segala takdir yang diberikan kepada kita semuanya adalah baik dan pandangan Allah. Kadang-kadang kita merasa ini nggak baik buat saya, tapi sesungguhnya ada hal baik di balik semua itu yang kita tidak tahu. Maka siap-siaplah mendapatkan
surprise dari Allah setelah ujian ini. Jadi yang pertama, adukan kepada Allah semuanya, yakin semuanya adalah ujian, ya, bahwasanya Allah sayang sama kita. Tidak ada satupun yang disebabkan, ya, yang menyebabkan kita bersedih kecuali itu ada penghapusan dosa. Sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5660, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi ketika sedih itu bahkan sampai tertusuk duri pun itu sebagai penggugur dosa. Maka ketika diberi kesedihan, ketika Allah mencintai hambanya, Allah berikan kesedihan, Allah uji dengan itu, ya. Masya Allah, itu luar biasa sekali. Dan doanya apa? Ada banyak sekali doa di dalam Al-Quran, ya. Ada banyak sekali seperti Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Atau kalau saya paling suka banget dengan doa di antara doa sunnah, Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu lengkap sekali doanya, apa yang kita butuhkan ada di dalam doa itu. Tapi tentu saja dengan dihayati bahwasanya nikmat Allah sudah lebih banyak daripada kesedihan yang kita dapatkan, ya. Satu lagi pertanyaan boleh? Oke, nih. Alhamdulillah selama pandemi ini saya sudah bisa menciptakan peluang usaha. Alhamdulillah. Ya. Tapi nih aku tuh jadi sholat waktunya nggak tepat waktu katanya, karena kan bikin kue yang terus-terusan, karya terus. Jadi anak juga kan tidak terperhatiin, mereka asik aja main gadget. Tapi memang alhamdulillah sih dan terus tidak selalu ngebul katanya, jadi semua permasalahan perekonomian keluarga bisa diatasi. Nah terus yang paling sedih adalah kadang suami juga jadi tidak terperhatikan. Nah hati-hati. Nah gimana dong? Apa yang menjadi prioritas utama, sedangkan sekarang ini saya menjadi tulang punggung keluarga setelah suami di PHK. Dalam pertanyaannya, dalam sekali pertanyaannya, dan ini saya yakin hanya satu orang ya, tapi banyak dalamnya semua. Jangan sampai pekerjaan kita menjadikan kita melalai dari zikrillah. Jangan sampai harta kita, anak-anak kita menjadi penyebab kita lalai kepada Allah. Tidak, harta yang Allah titipkan kepada kita sesungguhnya itu menjadi jembatan kebaikan untuk kita mendulang pahala yang banyak. Niatkan ketika kita jualan itu karena Allah, karena ibadah. Bayangkan dengan makanan yang dikonsumsi dari apa yang kita buat, dia menjadi tegak sholatnya, dia menjadi terganjal laparnya, dia menjadi baik dalam performanya, dia menjadi baik dalam mencari ilmu, mencari nafkah. Itu karena ada makanan yang kita olah. Maka niatkan satu itu untuk ridha Allah, pahala yang terbaik, ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai lalai dari mengingat Allah. Ketika sampai bikin kue, teringat kepada Nabi Idris ketika bikin baju ditusukkan jarum bismillah, ditarik alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Ini juga bisa masak sambil sholawat, bisa insya Allah. Sambil menulis dalam sambil sholawat, sambil mendengar kajian itu bisa. Tapi tentu saja jangan mentang-mentang wah banyak pesanan semuanya diambil. Lihat dulu, ya, kita kira-kira mengukur diri, kira-kira bisa enggak? Jangan sampai waktu sholat terabaikan, ya. Nanti Allah prioritas. Nanti kalau Allah ambil lagi bagaimana? Ya, yang namanya ujian jangan sampai aktivitas kita itu melalaikan kepada Allah. Itu bukan keberkahan namanya, ya, tapi sudah ujian luar biasa ini, ya. Kemudian suami hati-hati gitu ya, ini kan suami, ya, partner ibadah kita di dunia akhirat. Justru itu yang pertama, peran kita di dalam Al-Quran, ibu-ibu akhwati, peran perempuan di dalam Al-Quran yang paling banyak dan paling utama sebagai istri. Jadi perhatikan suami, ya, jangan sampai penampilan gitu, ya, hanya ada Pak Farid di sini, ya. Harus selalu wangi, tersenyum, karena laki-laki itu visual. Kalau laki-laki nggak mau lihat rumahnya berantakan, istrinya, gitu ya, bawa mentega, bawa segala, itu harus dipersiapkan. Jadi kita harus punya jam kerja. Kalau terlalu banyak, karena kalian selalu cantik dan malu, ya. Dan kalau misalkan pesanannya banyak, ya bisa ngambil tetangga, misalkan yang tidak punya pekerjaan, kita bantuin, ya. Jadi untuk peluang usaha yang lainnya dibantuin, ya. Oke, berarti
berarti sesibuk-sibuknya apa, sesibuk-sibuknya wanita tetap ada geraknya adalah ada hak-hak yang dipenuhi, hak suami, hak anak, apalagi anaknya. Jadi jangan sampai menyita waktu. Sudah saatnya mungkin mengambil karyawan, tapi saya harus sebagai karyawan. Soalnya kalau pas misalkan pas tadi pertanyaannya kan pada sekarang saya mengambil tulang punggung keluarga suami, tapi tetapnya walaupun itu tetap jadi suami. Kalau komunikasi dengan suami, komunikasi itu wajib sekali. Jangan sampai suami tidak punya pekerjaan, masa fitrah laki-lakinya seperti terambil oleh istrinya. Maka istri ini harus mengambil peran apa? Suami misalkan jadi, jangan hanya berpesuruh, tapi suami jadikan sebagai keuangannya misalnya ya, manajernya misalnya ya, atau marketingnya. Jadi saling, jadi tidak semuanya kita yang belanja, kita yang masak, kita yang bikin, kita yang marketing, kita yang nganter-nganterin, suami tapi fitrah laki-lakinya terambil itu gitu ya. Jadi tetap kita harus balance dan tetap ibu bisa berbagi peran, kemudian dalam beraktivitas apapun bisa sambil ibadah ya. Bu Hades, mangga diminum dulu, ini ngopi, ngobrol perkara Islam tuh ada ngopi sebenarnya. Kita ada air, silakan diminum dulu. Alhamdulillah. Nah, sampai jam berapa? Setengah sebentar lagi ada. Kita akan promosi lagi. Oke, kita akan promosi. Nah, mesin cuci di rumah rusak. Magicomnya nggak panas. Jadi nggak bisa panas dong ya. Terus, aduh gerak-gerak, ada kipas angin dan misalkan nih ternyata di Gria Winaya atau khususnya di 14 ada yang namanya aras teknik. Ini apa itu? Terima panggilan servis. Masya Allah. Aras teknik ini Pak ini ya, Pak Suratmin ya. Benar ya, Pak Suratmin. Nah, beliau bisa membetulkan peralatan di rumah yang rusak. Jadi seperti baru lagi. Daripada beli baru, kalau masih bisa diperbaiki kenapa enggak? Hubungi Aras Teknik ya. Ini ada WA-nya di bawah ini, Pak Suratmin ini. Terus nih, selain madu untuk kesehatan, untuk masa pandemi orang pada nyari madu, yang kedua adalah orang pada banyak nyari susu teh. Oh iya betul. Nah, menyehatkan ya. Betul. Madu dan susu yang memang ada juga madu di susu di Gria. Ada. Ini kan Hafiz. Oh iya, di delivery langsung dari pesan langsung ada di depan rumah ya. Langsung dibawa sama sapi-sapinya. Itu ada Ya, itu ini ada susu murni, namanya susu murni Berkah Karoma. Ini Kak Hafiz membawa asli juga. Ini susunya ternyata bukan hanya susu yang original, tapi ada yang stroberinya, ada yang mukanya, dan ada yang taruh. Wah itu anak-anak pada suka ya, anaknya taruh ya, boleh susunya. Ada harganya nggak itu? Ada harganya. Per 1 liternya itu murah banget loh. Murah banget. Yang original ada cuma 13.000. Yang kalau ambil sendiri susah. Kebayang tapi punya sampai. Ya ini yang original beli aja ke Kang Hafiz. Yang original bisa dibikin apa tadi ya? Bisa dibikin dalgona. Iya, enak banget. Yes, ini harganya juga murah, cuma sampai 16.000. Dalgona langsung ke tengahnya mungkin? Boleh. Nah, ini buatin sama dia datanya. Nah terus nih, oke, ada yang namanya, udah pada nyobain dulu. Iya, enak ini. Ini kalau nggak salah minggu lalu pernah jadi sponsor di sini. Ada roti mangapnya. Kenapa sekarang nggak ada ama? Ya ini enak banget. Ya udah pernah nyobain. Udah nyoba belum kan? Sudah ya. Kalau nggak salah Pak Haji langsung datang on the spot ya? Sejauh sedang. Oh bisa langsung datang on the spot ya. Surprise. Oh iya, enak banget. Beliau waktu itu nyobain yang beef cheesy beef beef atau beef sampai keju lah ya. Dan ini gede banget, warna banget, sama yang cokokran waktu itu gue nyobain. Ada grip-grip. Ya ada grip-grip dan enak banget. Enak. Sukses terus ya untuk semua warga Winaya yang sedang membuka peluang usahanya, sukses terus, makin berkah senantiasa. Nah, tadi maskernya udah kita keluarin, udah ada yang menjawab, udah. Nah sekarang kita satu lagi deh Pak, pertanyaannya, hadiahnya apa nih Teh? Madu aja deh. Madu aja. Silakan. Pertanyaannya Iya.
Karena sekarang di masa pandemi, pendidikan itu mengacu pada peraturan pemerintah Ya, pakai nomornya. Ya betul, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, nomor berapa? Aduh, Tahu nomor berapa? Yang tadi menyimak pasti ya saya mencatat ya. Dari awal. Masya Allah, ditunggu ya. Iya. Untuk peraturan pemerintah untuk pendidikan di masa pandemi Surat edaran. Nah, Ya. surat edaran kementerian mengacu pada PP nomor berapa, gitu ya. Iya, betul. Itu hadiahnya adalah madu. Ih, keren banget. Ya. Nah, buat sahabat TV, nggak kerasa ini udah tinggal pertemuan kita tinggal 5 menit lagi. Jadi kita akan bacakan dulu untuk yang mendapatkan 2 masker. Siapa Yudi? Oke, itu mah handwash. Oke, ada di sini. Oke, pertanyaannya dari yang pertama udah belum menjawab. Ada Pak Suratmin. Pak Suratmin menjawab, katanya teh untuk pertanyaan pertama adalah surat Al-Baqarah 146 dan Ratu Isma ini Bunda Tiara Al-Baqarah ayat 153. Yang paling tepat adalah yang mana teh? Yang paling tepat adalah Al-Baqarah 155. Oh, berarti nggak ada yang mendekati aku ya. Pak Suratmin kerendahan 146. Kalau Bunda Tiara 153, harusnya Al-Baqarah 155. Dia juga nulis nih Al-Baqarah 155. Karena tim kajian kopi khusus masih lagi gratis, jadi kita bagikan untuk dua-duanya. Gimana? Siap. Jadi Pak Suratmin dapat masker juga 2 ya, atau jawab? Jangan. Kasih dua-dua ya. Pak Suratmin dapat 2 masker juga, sama Bunda Tiara dapat masker juga 2 ya. Berarti di pertanyaan yang tadi yang kedua, untuk mendapatkan madu, sebutkan nomor berapa untuk pendidikan, surat edaran nomor berapa untuk pendidikan di masa pandemi ini gitu. Udah ada jawabannya Pak Yudi? Belum. Jadi padahal hadiahnya madu loh, jadi juga pengen. Sangat susah ini pertanyaannya. Iya. Susah kita kasih. Susah ya. Makanya. Oke. Nah, ini kuliah dapat PM dari teman ini. Kuliah salam buat TFI, apa kabar? Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Oke. Mungkin ada lagi tambahan nggak teh buat bikin strong nih untuk mak-mak tadi di zaman pandemi? Jadi benar-benar yang dirasakan itu ya, kita menggali kembali sirah kisah hidup yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam hidup kita, bahwasanya menderita bukan kita aja, yang sedang diuji bukan kita aja. Rajin-rajinlah melihat bagaimana di bawah kita. Kata Rasulullah SAW memberikan tipsnya bagi kita, undur man asfala minkum man fawqakum. Lihatlah yang di bawah kalian, jangan melihat yang di atas. Kalau melihat ke atas kita kan scroll ini terus ya, pegel. Yang lain udah punya ini, kok saya belum gitu ya. Kapan sih saya kaya? Kapan sih saya sukses seperti itu? Semuanya ada porsinya masing-masing, dan kita punya peluang untuk mendapatkan dengan kapasitas kita masing-masing. Yang berjualan ada kapasitas untuk mendapatkan surga. Karena kata Rasulullah, pedagang yang jujur itu masuk surga. Ada ibu yang sedang di rumah gak ngapa-ngapain aja, kata siapa? Surga kita ada di rumah kita. Ketika kita mengurus rumah tangga, kita mentaati suami kita, kita sholat tepat waktu, kita sahur, dan kita taat pada suami, itu sudah surga. Dan mendapatkan pintu surga lewat mana saja yang bisa kita lewati. Maunya yang mana silahkan, ke pintu surga semuanya terbuka. Yang menjadi pengajar, pintu surga telah buka luas ketika dia mampu mengajar dengan ikhlas, mengajarkan ilmu, dan ilmu itu dalam Islam luar biasa sekali keutamaannya. Jangankan orang yang duduk, orang yang lewat saja kepada majelis ilmu itu keberkahannya nyampe, gitu ya. Kemudian bagi siapa lagi? Yang berjualan sudah, yang usaha sudah, yang guru sudah, yang di rumah sudah, semuanya memiliki peluang surga yang sama. Dan memang kita tidak boleh berputus asa, tidak boleh iri dengki kepada siapapun. Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya itu senantiasa berbeda-beda. Jadi yang pertama, ketika kita ada keluhan, keluhkan semuanya kepada Allah. Ini salah satu nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau kita minta tolong dulu sama Allah. Jadi yang ada di otak kita, ketika kita tidak punya beras, yang pertama jangan minjam kemana ya, atau minta ke siapa ya, minta dulu sama Allah.
Karena Rasulullah pun ketika tali sendalnya putus, yang pertama Rasulullah ucapkan adalah, ya Allah, tali sendalku putus. Seperti itu. Kalau kita kan beli di geria, ada nggak ya? Nggak suka ya, atau tukang sol sepatu, jangan dia dulu, tapi Allah dulu, Allah dulu, Allah dulu. Dan saya merasakan betul karena saya juga sama, gitu ya, manusia sama dengan yang lain, ibu rumah tangga. Ada sedih senangnya, ada ujian yang kepada anak, pasangan, tetangga, teman, semuanya kita akan senang diuji. Dan kita melihat benar-benar ya, kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada yang lebih menyakitkan kecuali berharap kepada manusia. Jadi berharaplah hanya kepada Allah saja, minta solusinya dari Allah. Ya Allah, saya ini jualan apa ya? Minta dulu sama Allah. Lihat peluangnya. Uni Eda jadi jualan cilok dari mana inspirasinya ya? Masya Allah, sekali itu keren sekali gitu ya. Jadi pandai menciptakan peluang kepada Allah dulu, yang penting adalah kita ikhtiar maksimal gitu ya. Insya Allah termasuk orang yang sabar, bukan berarti berdiam diri, tapi bersabar adalah terus menerus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pintu mana yang bisa mendatangkan ridha kita, ridha Allah kepada kita, maka itulah yang jadi bahwa kesabaran bukan hanya berdiam diri, tetapi kita berikhtiar maksimal untuk mencapai ridha Allah. Wallahu a'lam. Ya, nah sekarang udah ada yang jawab nih. Tadi pertanyaan yang kedua, sebutkan PPN nomor berapa untuk pengajaran di musim pandemi ini. Udah ada yang dua menjawab nih, Bu Haji. Yang pertama Ibu RW nih, Ibu RW. Katanya peraturan pemerintah nomor 719 tahun 2020. Bu RW ya. Ini kakaknya nyalain dulu Pak RW ya. Terus ada Ibu Indrawati Aster, ini memaluki, katanya peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Yang mana nih? Sebenarnya itu surat edaran kementeriannya, ya, peraturan dari pemerintah. Beda pemerintah dengan surat edaran. Ya. Oke. Bu, yang nomor 13 bukan? Ya. Oh, nomor 40. Oh, so tahu lagi. Ini dua-duanya 13? Enggak. Ya, beda. 719 sama nomor 57, berarti nggak ada yang tepat ya Bu ya? Karena nomornya adalah nomor 4 surat edaran Kementerian nomor pendidikan. Surat edaran Kementerian. Tapi nggak apa-apa, karena kajian muslimah kajian kopi baik hati, dua-duanya dapat madu deh. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Nih, oh pas suratnya dijawab lagi nomor 19, nomor 40 ya Pak ya. Oke, sip. Berarti dapat juga nih Bu RW sama Mama Luki dapat madu juga. Ini adalah untuk yang bersabar dan bertahan nonton ngopi kita nih. Dari setengah 5 sampai setengah 6 semuanya dapat hadiahnya. Alhamdulillah. Ya, paling itu aja Ibu dengan berakhirnya pertanyaan jawaban yang kedua. Oh, mungkin ini nih Bu Haji dari ini nih, dari Ibu. Coba pesan buat mama-mama di luar sana, coba untuk kita kan biar makin kalau misalkan nanti ternyata ya kalau kita harus online lagi, apa yang harus kita sikapi biar kita harus bertahan sampai kapan? Coba kita harus bertahan sampai kapan? Bismillah. Ya, Buat bunda-bunda yang ada di rumah, karena kita tidak tahu apakah nanti pembelajaran akan tetap muka, tapi kalaupun terjadi online lagi, secara daring lagi, yang pertama kita terima. Itu yang harus kita terima, hadapi, jalani, syukuri. Sama-sama hadapi, syukuri, ditampi ya. Tampi saya ada tampi dari tampi aduh, jadi beban. Iya, betul. Jadi kalau kita udah menerima, terima, dan sudah diterima, ya hadapi, gitu ya. Terus hadapi, lalu bersyukuri. Hadapi, terima, lalu disyukuri. Ya, itu 3 magic word untuk sore hari ini. Terima, hadapi, dan syukuri. Nah, dengan ditutup dengan tadi 3 magic word yang tadi dari Ibu Wentin, berarti berakhir pula kajian kopi untuk edisi kajian muslimah bertahan sebentar saja. Nah, kami undur diri. Oh, jangan lupa nih, like dan subscribe untuk official Masjid As-Siddiq di Instagramnya, di YouTube-nya, dan di Facebook-nya juga. Karena walaupun cuma subscribe aja itu udah jadi siar dakwah ya, siar dakwah untuk official Masjid As-Siddiq semakin menggema ke seluruh Nusantara ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan untuk sore hari ini. Jangan lupa untuk tetap
jangan lupa untuk tetap menyaksikan dan menyimak kajian ngopi di setiap Ahad, setiap minggu sore setengah 5 dengan tema yang berbeda dan pastinya menarik di setiap hari minggunya. Itu saja, kami bertiga undur diri pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.